Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, NPM 20 170 530111 dengan prodi Manajemen C. Saya akan membacakan materi yang saya pilih, yaitu strategi pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang pertama itu ada pengertian. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik pada pembeli yang ada maupun pembeli potensi. Yang kedua ada manajemen pemasaran, adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan yang ditinjau untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran terbagi ada beberapa. Yang pertama itu konsep produksi. Berorientasi pada proses produksi. Asumsi. Konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan gampang didapat. Fokus efisien, biaya, dan keterangan barang. Konsep. Yang selanjutnya ada konsep produksi, yaitu asumsi. Konsumen lebih mengendaki produk yang berkualitas, kinerja, fitur, atau pengembangan menarik. Fokusnya yaitu inovasi produk, pengembangan, dan pengendalian kualitas. Yang selanjutnya ada konsep penjualan, berorientasi pada tingkat penjualan. Konsumen harus mempengaruhi. Fokus, yaitu perbaikan teknik penjualan, promosi. Yang terakhir itu ada konsumen pemasaran, berorientasi pada pelanggan, eksternal, asumsi. Konsumen hanya membeli produksi yang sesuai dengan kebutuhan atau keputusan. Fokus, pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh. Selanjutnya itu konsep pemasaran. Yang pertama itu orientasi pada asumsi, dan juga terbagi ada beberapa. Yang pertama ada yaitu menentukan kebutuhan pokok, yang kedua menentukan kelompok pembeli, ketiga yaitu menentukan produk dan program pemasaran, 4 yaitu mengadakan penelitian, 5 yaitu menentukan dan melaksanakan strategi. Yang kedua yaitu integrated marketing. Yang terakhir itu ada kepuasan konsumen. Pemasaran dan penciptaan nilai. Yang pertama ada customer, berawal dari kebutuhan atau keinginan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu competitors, memperhatikan faktor pesaing, strategi, kekuatan, kelemahan, dan kompetensi inti. Yang terakhir itu ada company. Penjelasannya yaitu tidak menekankan pada aspek transaksi, melainkan fokus pada aspek tradisional. Pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pelanggan dalam jangka waktu panjang, juga kerjasama dengan jaringan kolaborator. Selanjutnya itu ada manajemen pemasaran, yang digarisbawahi dengan analisis. Analisis terbagi dengan 3. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan yaitu mengembangkan rencana strategi, mengembangkan rencana dan pemasaran. Selanjutnya itu implementasi. Implementasi yaitu menjalankan rencana. Yang terakhir itu pengendalian, mengatur hasil, mengevaluasi hasil, meroksi. Selanjutnya itu unsur-unsur pemasaran. Yang pertama, situasi pemasaran sekarang berupa deskripsi pasar, termasuk segmen-segmen pasar utama, tinjauan produk, posisi, persaingan, dan distribusi. Yang kedua itu tantangan dan peluang. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terhadap perkembangan penting yang akan mempengaruhi perusahaan. Yang terakhir itu tujuan dan isu. Dinyatakan sebagai seseorang yang akan dicapai panjang kaidah rencana, memancing isu-isu utama untuk meningkatkan pasang pasar.
Selanjutnya itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi dengan 3. Yang pertama itu segmentasi pasar. Yang kedua itu bauran pemasaran yang terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama produk, price, promotion, place. Yang terakhir itu adalah tingkat pengeluaran pemasaran. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pemasaran. Jenis yang pertama yaitu strategi stabil. Tindakan organisasi dengan cara mempertahankan strategi yang telah ada karena dianggap sudah baik, tidak perlu ada perubahan. Yang kedua yaitu strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan terbagi beberapa. Terbagi dengan 3. Yang pertama itu ekspansi. Yang kedua internal. Yang ketiga ada eksternal. Selanjutnya ada strategi penciutan. Strategi penciutan itu mengurangi kegiatan dan mengangkat efisien, pengurangan biaya, likuidasi, penjualan saham. Yang terakhir itu ada strategi kombinasi, yang artinya menggabungkan dari 3 strategi di atas. Selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan promosi perpustakaan. Yang pertama itu orientasi perpustakaan, yang kedua buku panduan, yang ketiga brosur, yang keempat itu baliho, yang kelima itu logo, yang keenam pameran buku, yang ketujuh pemutaran film, selanjutnya tema dalam, dan yang terakhir itu perpustakaan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah dan yang kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya Fajar Setiawan dengan PM 20 170 530 111 dengan prodi manajemen C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.